Tak peduli dengan pengendara lainnya, seorang sopir truk nekat mengemudikan truk dengan ugal-ugalan di jalur cepat Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Truk yang melaju kencang dan bergoyang-goyang pun viral hingga menuai kecaman warganet. Usai viral, polisi langsung melakukan identifikasi dan diketahui truk milik salah satu perusahaan di Malang, Jawa Timur. Saat ini polisi sudah menghubungi perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan. Jika undangan pemeriksaan tidak diindahkan, polisi akan menindak tegas yakni menjerat sopir truk dengan pasal tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ancaman hukuman pidananya 1 tahun kurungan penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sejumlah pengemis berada di sepanjang trotoar di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Anehnya, mereka hanya mangkal di kawasan ini dari jam 11 malam hingga 2 dini hari saja. Para pengemis ini menunggu kedatangan satu unit mobil yang biasa ditumpangi seorang pria dan akrab disapa Pak Haji. Lalu memberikan uang pecahan Rp50.000. Mobil kerap lewat dari arah tendean menuju warung buncit. Usai pemberian uang, sosok Pak Haji lalu pergi begitu saja dan dilakukan setiap dini hari. Saking rutinnya Pak Haji melakukan hal ini membuat banyak pengemis yang bukan dari kawasan Mampang berdatangan. Warga berharap pemerintah bisa membantu warga miskin di tengah maraknya fenomena pengemis di kawasan Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Syahreza Saski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 kios hangus terbakar di kawasan Pasar Poncol, Jalan Kalibaru Barat, Senen, Jakarta Pusat. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan. Ini langsung ya, di Pasar Poncol, Senen nih, telah terjadi kebakaran. Video amatir warga merekam kobaran api yang begitu cepat menghanguskan 4 kios di Jalan Kalibaru Barat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Api yang membesar membuat warga yang tinggal di dekat lokasi panik karena khawatir merambat ke bangunan lain. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat langsung melokalisir api agar tidak meluas. Api muncul pertama kali diduga dari salah satu kios yang dijadikan sebagai warung makan hingga menyambar ke kios lainnya. Tukang bajai yang bangunin saya lagi tidur. Awalnya dari api di warung. Di atas. Sudah di atas tapi awalnya saya kurang. Ini yang terbakar apa, Pak? Warung sama toko Karya Jaya. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, kebakaran menghanguskan sebuah toko bangunan di Jalan RA Kosasi, Cikole. Sebelum terjadi kebakaran, warga mendengar suara ledakan hingga api membesar dan merambat ke 2 ruko lainnya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan petugas saat menaklukkan si jago merah. Petugas sempat terkendala pintu besi terkunci dari dalam hingga harus dibongkar paksa. Upaya pemadaman menjadi tontonan warga sehingga mengakibatkan arus lalu lintas sempat tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ambulans Pertamina terbakar hingga menyambar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat para mahasiswa dan dosen panik. Sementara itu di Palmerah, Jakarta Barat, 10 rumah ludes dilalap si jago merah. Kebakaran hebat melanda Gedung A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran sempat membuat para mahasiswa dan dosen panik hingga keluar gedung demi menyelamatkan diri. Kebakaran ini bermula dari percikan api pada bagian dek bawah ambulans yang tengah diparkir di halaman kampus. Api seketika membesar hingga akhirnya menyambar gedung. Asap itu dari bawah bis itu. Nah, terus saya langsung kontak dan terus saya. Berarti api awalnya memang dari mobil? Dari mobil. Iya. Pokoknya ya nggak tahu, pokoknya itu keluar asap kan, langsung dul gitu kan. Sempat ada ledakan, Pak? Enggak, belum. Itu aja asap. Sementara itu di Palmerah, Jakarta Barat, kebakaran menghanguskan 10 rumah warga di Jalan Kota Bambu Utara. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
Upaya pemadaman terkendala sempitnya akses jalan serta sulitnya sumber air. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi tak terpuji remaja di Tulungagung, Jawa Timur yang diduga mencekoki seorang bocah dengan minuman keras. Sejumlah warga yang geram kemudian menginterogasi para terduga pelaku dan diamankan ke kantor polisi. Dalam video amatir, sejumlah warga tengah menginterogasi para remaja yang diduga mencekoki minuman keras pada seorang bocah 7 tahun di Taman Reok Kendang, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Warga emosi dengan ulah salah satu remaja perempuan yang diduga membujuk dan menawari korban meminum minuman keras. Namun tudingan warga dibantah langsung oleh remaja tersebut. Ia mengaku hanya memberitahu korban jika minuman yang dibawa adalah teh. Sementara menurut korban, ia disuruh minum oleh pelaku. Pasca kejadian, terduga pelaku telah diamankan polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga telah memintai keterangan sejumlah saksi. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kejadian yang menyebabkan anak-anak dikasih minum itu kan. Biasanya itu kayak disuruh minum teh. Nah terus diminum, dilepeh, tapi habis di mulut dilepeh langsung, nggak sampai masuk, tidak. Kodenya seperti itu. Disuruh atau disuruh ya, maksudnya itu aja. Umur berapa sih, Dan? Hah? Usia berapa sih? Masih anak-anak semua itu kok. Kini polisi masih melakukan pengembangan, sementara barang bukti sebotol minuman keras jenis arak telah diamankan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Isak tangis orang tua korban pecah saat dihadirkan polisi untuk dimintai keterangan di Mapores Lampung Barat sebagai saksi terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anaknya. Kasus pelecehan seksual terungkap saat orang tua korban curiga dengan anaknya yang tidak mau mengaji sejak Januari lalu. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual guru ngaji berinisial BS. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku aksi bejatnya dilakukan ke sejumlah murid wanita dan pria sejak 2023. Bahkan saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam korbannya dengan rotan. Pada saat dia melakukan mengajar, disinilah dia melakukan perbuatan cabul ini sejak tahun 2018. Dia sudah melakukan mengajar dan perbuatan ini dilakukan dimulai sejak tahun 2023. Kini pelaku mendekam di tahanan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta diduga alami keracunan saat makan bersama di acara syukuran. Dari 7 korban yang dirawat, 2 orang meninggal dunia. Belasan warga Kecamatan Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap hidangan saat acara kumpul keluarga sekaligus merayakan sanak saudara yang diterima menjadi anggota tentara. 7 orang diantaranya harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami gejala demam, pusing hingga diare. Dari 7 orang yang dirawat, 2 diantaranya meninggal dunia. Kejadian pada hari Jumat yang korban yang masuk ke rumah sakit waktu itu. Kemudian penyebabnya apa sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi. Dinas Kesehatan sudah menerjunkan tim untuk melakukan penelitian terkait dugaan keracunan makanan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Marlinda Putri atau Linda, sahabat Vina, diperiksa selama 4 jam di Mapolres Cirebon Kota oleh petugas dari Polda Jawa Barat. Linda diperiksa terkait hubungannya dengan Vina dan tersangka. Marlinda Putri atau Linda diperiksa hampir 5 jam di Mapolres Cirebon, Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia dicecar pertanyaan seputar identitas diri dan seberapa hubungannya dengan Vina.
Ia juga ditanya terkait para tersangka. Namun Linda membantah tudingan warganet yang menyebutnya bersembunyi karena selama ini ia selalu berada di rumah saja. Pihaknya juga berusaha meluruskan ke penyidik atas tuduhan netizen yang mulai liar menyudutkan dirinya. Kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy, kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama Peggy. Pemeriksaan Linda berlangsung secara tertutup dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Linda diketahui merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jaksa hadirkan keluarga dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebanyak 8 orang dihadirkan sebagai saksi. Jaksa KPK menghadirkan 8 saksi yang merupakan keluarga hingga asisten rumah tangga dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemeriksaan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam kesaksian istri Syahrul Yassin Limpo, Ayun Sri Harahap membantah memiliki tas mewah seharga Rp105 juta yang ditemukan penyidik KPK saat penggeledahan. Sementara terkait perawatan kecantikan, ia mengaku menggunakan dokter Kementan, namun tidak mengetahui asal biayanya. Sementara itu, putra SYL Kemal Redindo dicecar pertanyaan terkait pembiayaan umroh yang diduga menggunakan anggaran Kementan. Dindo mengaku tak mengetahui asal biayanya. Saat umroh, Dindo mengajak istri, anak, dan pengasuh bayi. Sementara cucu Syahrul Yassin Limpo, Andi Tenri Bilang alias Bibi, mengaku sempat magang di Kementan selama setahun. Ia menerima gaji sebesar Rp4 juta dan terus bertambah hingga Rp10 juta per bulannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan jemaah calon haji asal Grobogan harus mengalami perubahan pemberangkatan sebanyak 2 kali. Meski demikian, jemaah lansia yang juga penderita stroke masih tetap semangat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Akibat adanya kendala di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, keberangkatan 4 kloter jemaah calon haji harus diundur. Total ada 1.999 jemaah calon haji yang terbagi dalam 4 kloter yang harus diundur bahkan hingga berganti hari. Kemarin 2 kloter sudah diberangkatkan dari pendopo Bupati Grobogan, sementara 2 kloter dini hari tadi. Pihak Kementerian Agama juga sudah mengumumkan kepada seluruh jemaah calon haji saat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Meski harus diundur, para jemaah mengaku tidak mempermasalahkan. Bahkan jemaah calon haji lansia yang mengalami stroke masih semangat untuk menunaikan ibadah haji. Soalan perubahan jadwal karena Kabupaten Grobogan ini kan belum berangkat. Jadi begitu ada informasi kita informasikan, begitu ada informasi kita informasikan. Saya kasih informasi bahwa perubahan jadwal penerbangan itu dinamis sehingga harus dipahami oleh seluruh jamaah. Sebelum diberangkatkan, seluruh jemaah calon haji juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan hingga dinyatakan layak untuk terbang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Suasana haru pecah saat keluarga melepas 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. 2 jemaah calon haji batal diberangkatkan karena sakit. Ribuan warga pengantar haji melepas keberangkatan keluarganya yang akan menunaikan ibadah haji di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Penyambungan Mandailing Natal. Suasana haru mengiringi keberangkatan 351 jemaah calon haji asal Mandailing Natal yang tergabung dalam kloter 16 embarkasi Medan.
Seluruh jemaah calon haji diangkut menggunakan 11 bis lalu menuju asrama haji Medan. Nantinya mereka akan menuju Arab Saudi dari Bandara Kuala Namu. Sementara itu ada 2 jemaah calon haji yang batal berangkat karena sakit dan belum diketahui apakah akan diberangkatkan pada kloter selanjutnya atau tahun depan. Tahun ini jemaah haji asal Mandailing Natal tergabung dalam 3 kloter, yakni kloter 3, 15 dan kloter 25 embarkasi Medan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husain, iNews melaporkan. 11 stasiun pengisian dan pengangkutan LPG terindikasi mengurangi isi tabung gas LPG 3 kg sebanyak 200 hingga 700 gram per tabung. Temuan ini terungkap di Jakarta, Purwakarta, dan Cimahi. Indikasi praktik kecurangan pengisian tabung gas LPG 3 kg terungkap. Salah satunya di SPBE kawasan Koja, Jakarta Utara. Kecurangan dengan mengisi tabung gas tidak sesuai dengan ketentuan. Pengurangan isi tabung sebanyak 200 hingga 700 gram per tabung dari berat yang ditentukan hingga rata-rata isi tabung gas hanya 2,3 kg. Padahal setiap harinya SPBE ini memproduksi 14.000 tabung gas yang diedarkan di kawasan Jakarta Utara. Ini rata-rata isinya itu antara 2,4, 2,3. Berarti kekurangannya kan 600 gram sampai 700 gram. Nah bayangin, di sini satu hari kan 14.000. Dalam 3 bulan ditemukan 11 SPBE yang terindikasi curang. Saat ini sanksi SPBE nakal itu hanya administrasi, namun tidak menutup kemungkinan adanya sanksi pidana. Setelah penemuan ini, Kemendak akan kembali mengecek SPBE di seluruh Indonesia untuk memastikan hak serta kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Penembak misterius di Jalan Tol Waru dan Surabaya dengan menggunakan airsoft gun ditangkap Polda Jatim. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penembakan misterius di Jalan Tol Waru dan beberapa lokasi di Surabaya yang sempat menggegerkan warga akhirnya terkuak. Tim Jatan Reskrimum Polda Jawa Timur menangkap 3 orang NBL dan JLK, serta seorang anak di bawah umur. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 3 unit senjata jenis airsoft gun, beberapa peluru plastik, dan 5 buah gas isi ulang. Selain itu, polisi juga menyita 1 unit mobil yang digunakan dalam aksi koboi jalanan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku aksi penembakan dilatar belakangi karena iseng, serta terobsesi dari game online. Penyelidikan dipimpin langsung oleh Pak Kasubdit Jatanras itu telah menetapkan 2 tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum. 2 tersangka yang sekarang ini kita rilis. Pertama NBL. Sebelumnya, K, 61 tahun, seorang tukang sampah, menjadi korban aksi teror penembakan misterius orang tak dikenal. Korban menderita memar 2 luka tembak senapan airsoft gun di bagian bawah ketiak kanan dan perut samping kanan. Selain itu, 3 korban lainnya, AR, EC, dan RW juga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.